bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Naila Apriliandita, with student from the Faculty Economy Business Management Study Program dari Manajemen 25A. Di video ini saya akan jelaskan tentang monopoli atau monopoli market struktur. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Dalam pasar monopoli, tidak terdapat barang pengganti yang dekat, sehingga konsumen tidak memiliki alternatif pilihan lain. Monopoly is defined as a market structure with a single seller and no close substitutes. Karena hanya ada satu produsen, perusahaan monopoli memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan harga, jumlah produksi, dan kebijakan pemasaran. Monopoli tidak muncul secara tiba-tiba. Struktur pasar ini biasanya terbentuk karena kondisi tertentu yang membuat persaingan tidak mungkin terjadi. Beberapa sektor membutuhkan modal besar, teknologi tinggi, dan regulasi yang ketat, sehingga tidak semua perusahaan mampu masuk ke pasar tersebut. Because of these limitations, monopoly is often found in public utilities and strategic industries that are important for national interest. Pasar monopoli memiliki karakteristik yang sangat jelas, antara lain, hanya satu produsen atau penjual, tidak ada barang pengganti yang mirip, hambatan masuk pasar sangat tinggi, produsen sebagai price maker, kekuatan pasar sangat besar. These characteristics give monopoly significant control over the market. Penyebab terjadinya monopoli. Monopoli can occur due to several factors. Yang pertama ada penguasa sumber daya alam. Jika suatu perusahaan menguasai sumber daya alam tertentu, perusahaan lain tidak dapat memproduksi barang yang sama. Yang kedua, hak paten dan hak cipta. Pelindungan hukum membuat hanya satu perusahaan yang boleh memproduksi barang tertentu. Yang ketiga, regulasi pemerintah. Pemerintah dapat menunjukkan satu perusahaan untuk mengelola sektor tertentu. Yang keempat, ada skala ekonomi. Perusahaan besar dapat memproduksi dengan biaya lebih rendah dibanding pesaing. Monopoli dibedakan jadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada monopoli alamiah. Terjadi karena efisiensi produksi, seperti listrik dan air. Yang kedua ada monopoli legal, terjadi perlindungan hukum atau peraturan pemerintah. Yang ketiga, monopoli teknologi, disebabkan oleh penguasa teknologi tertentu. Yang keempat, ada monopoli sumber daya, terjadi karena penguasaan bahan baku tertentu. Each type has different cause and impacts. Contoh monopoli di Indonesia. Beberapa contoh monopoli di Indonesia antara lain, yang pertama ada PLN dalam penyediaan listrik, yang kedua ada PDAM dalam penyediaan air bersih, yang ketiga ada PT KAI dalam transportasi kereta api. These monopolies are regulated by the government to protect public interests. Kelebihan pasar monopoli. Monopoly also has some advantage. Yang pertama, stabilitas harga dan produksi. Yang kedua, efisiensi biaya produksi. Yang ketiga, pelayanan publik lebih terkontrol. Yang keempat, mendukung pembangunan nasional. In certain cases, monopoly helps ensure service continuity. Kekurangan pasar monopoli. Despite its advantage, monopoly has several weaknesses. Yang pertama, harga cenderung tinggi. Yang kedua, pilihan konsumen terbatas. Yang ketiga, risiko eksploitasi konsumen. Yang keempat, kurangnya inovasi. Without regulation, monopoly can harm society. Dampak monopoli terhadap konsumen.
Bagi konsumen, monopoli dapat menyebabkan harga barang lebih mahal, tidak adanya pilihan alternatif, dan kualitas layanannya bisa menurun. This condition reduce consumer welfare. Dampak monopoli terhadap produsen dan pasar. For the market and producers. Yang pertama, monopolies earn supernormal profit. Yang kedua, persaingan hilang. Yang ketiga, efisiensi pasar menurun. Yang keempat, inovasi melambat. This can negatively affect economic growth. Peran pemerintah dalam mengatur monopoli. Government plays a crucial role in monopoly markets by mengatur harga, mengawasi kualitas layanan, lindungi konsumen, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Regulation ensures monopoly serves public interest. Monopoli dan kesejahteraan sosial. Monopoly can affect social welfare in both positive and negative ways. Jika dikelola dengan baik, monopoli dapat menyediakan layanan penting secara merata. Namun jika tidak, monopoli dapat memperbesar ketimpangan sosial. Therefore, balance between efficiency and fairness is essential. Monopoli dalam kehidupan sehari-hari. In daily life, monopoly can be found in listrik, air bersih, transportasi umum tertentu. This example show monopoly's direct impact on society. Perbandingan monopoli dengan pasar lain. Compared to competitive markets. Monopoly has no competition, prices are controlled by one firm, consumer choice is limited. This highlights the importance of regulation. Kurva permintaan pada pasar monopoli. Kurva permintaan monopoli berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. This means, jika harga naik, jumlah permintaan turun. Jika harga turun, jumlah permintaan akan naik. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, monopoli menghadapi seluruh kurva permintaan pasar. Penentuan harga dan output. Monopolis menentukan harga dan jumlah produksi berdasarkan prinsip MR sama dengan MC, atau bisa dibilang marginal revenue sama dengan marginal cost. The goal is profit maximization. Perusahaan akan memproduksi pada tingkat output di mana keuntungan paling besar dapat diperoleh. Keuntungan monopoli atau supernormal profit. Monopoli berpotensi memperoleh keuntungan di atas normal atau supernormal profit dalam jangka panjang. This happens because there is no competition. Keuntungan besar ini sering menimbulkan kritik karena dianggap merugikan konsumen. Ada dampak positif monopoli. Walaupun sering dianggap buruk, monopoli juga memiliki dampak positif. Yang pertama ada efisiensi produksi, yang kedua ada stabilitas harga, yang ketiga ada kualitas produk lebih terkontrol, yang keempat mendukung pelayanan publik. For example, monopoly is electricity or water supply can ensure equal access. Monopoli alamiah atau natural monopoly. Monopoli alamiah terjadi ketika satu perusahaan dapat melayani pasar lebih efisien daripada banyak perusahaan. Contohnya, listrik, air bersih, dan gas. Natural monopoly often requires government regulation. Monopoli legal. Monopoli legal adalah monopoli yang diakui oleh hukum. Contohnya, hak paten, hak cipta, BUMN tertentu. Legal monopoly exists to protect invitation and public interest. Monopoli ilegal. Monopoli ilegal terjadi ketika perusahaan secara tidak sah menguasai pasar dan merugikan persaingan. This includes kartel tersembunyi, predatory pricing, market domination abuse. Peran pemerintah dalam mengawasi monopoli. Pemerintahan memiliki peran penting dalam mencegah dampak negatif monopoli. In Indonesia, this role is handled by KPPU. Regulation ensures fair competition and consumer protection. In conclusion, monopoly is a market structure with one dominant producer. Although monopoly has some benefits, strong government control is necessary to prevent negative impacts and ensure public welfare. Cukup sekian,
materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.